Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan bab 3 dan bab 4. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3. Bab 4-nya akan dipresentasikan oleh teman saya. Bab 3, pendekatan sistem dalam hubungan industrial. A. Pengertian dan teori sistem. Sistem merupakan fenomena, yaitu sesuatu yang terjadi dan jadi kenyataan. Sehingga fenomena sistematik yang terjadi pada berbagai aspek kehidupan, seperti kehidupan biologis, kehidupan alami, dan fisika, serta berbagi kehidupan sosial, seperti sosial ekonomi, politik, budaya, hukum, tatanan kehidupan administrasi, meliputi manajemen dan perorganisasian, serta juga termasuk fenomena hubungan industrial. Oleh karena itu, fenomena sistem selain dapat diterapkan pada hal-hal yang bersifat material juga dapat diterapkan pada hal-hal yang bersifat imaterial, termasuk tata kehidupan dan organisasi manajemen. Sistem merupakan sebuah tatanan yang berbentuk kesatuan atau unity yang terbentuk dari berbagai unsur, elemen, atau komponen. Ada masing-masing memiliki karakter spesifik, yaitu satu, adanya unsur atau elemen atau komponen. Dua, bersifat fungsional. Tiga, memiliki batasan-batasan yang memisahkan antara satu dengan yang lain, sistem atau subsistem. Beberapa pengertian tentang sistem yang diintrodusir para ahli, yaitu satu, L. James Haver. Sistem merupakan produser logis dan irasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lain dengan maksud agar berfungsi sebagai satu satuan dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Dua, John Manama. Sistem adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan, yang bekerja dengan suatu satuan organik untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Tiga, Edward F. House dan James L. Bowditch. Sistem adalah suatu seri atau rangkaian bagi-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantungan sedemikian rupa sehingga interaksi dan saling tergantungan dan satu bagian akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Sementara itu, David Eatson menyatakan bahwa sistem merupakan model yang menjelaskan sehubungan tertentu antara sub-sub sistem dengan sistem sebagai suatu unit. Bisa saja berupa kelompok masyarakat, organisasi perusahaan, organisasi buruh, maupun organisasi pemerintah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu, mempunyai batas yang di dalamnya ada saling hubungan yang bersifat fungsional yang terutama dilandasi oleh beberapa bentuk komunikasi. Dua, sistem yang membuat kode, yaitu menerima informasi, mempelajari, menerjemahkan masuk input ke dalam beberapa jenis keluar atau output. Karakter sistem. Suatu fenomena dapat dikatakan sebagai sistem apabila telah memiliki karakteristik dan memenuhi persyaratan adanya satu komponen atau elemen. Suatu sistem harus terdiri dari unsur-unsur atau komponen atau elemen yang saling berinteraksi. Artinya satu sama lain saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Contoh, jika suatu perusahaan dipandang sebagai suatu sistem, maka industri akan dipandang sebagai supra sistem. Dua, batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem yang satu dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Tiga, lingkungan luar sistem. Segala sesuatu yang berada di luar dari batas sistem yang mempengaruhi organisasi dapat
prestasi dari suatu sistem disebut lingkungan luar sistem. 5. Masukan atau output. Energi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem disebut input. Masukan ini dapat berupa A. Masukan perawatan. Contohnya program untuk mengoperasikan komputer. B. Masukan sinyal. Contohnya data. 6. Mengelola. Suatu sistem mempunyai bagian mengelola yang akan mengubah input menjadi output. Contoh, CPU pada komputer, bagian prediksi yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Bagian akuntansi yang mengelola data transaksi menjadi laporan-laporan keuangan dan sebagainya. 7. Keluaran atau output. Keluaran adalah hasil dari energi yang dikelola. Keluaran ini dapat diklasifikasi sebagai berikut. 1. Keluaran yang berguna. Contoh informasi yang dikeluarkan oleh komputer. 2. Keluaran yang tidak berguna dikenal sebagai sisa pembuangan. Contoh panas yang dikeluarkan oleh komputer. 8. Sasaran. Setiap sistem mempunyai satu tujuan atau sasaran yang mempengaruhi sistem yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan. Klasifikasi sistem. Suatu sistem dapat diklasifikasi sebagai 1. Sistem abstrak. 2. Sistem fisik. 3. Sistem buatan manusia. 4. Sistem tak tentu. 5. Sistem tertutup. 6. Sistem terbuka. Sistem sosial. Menurut para person bahwa sistem sosial terbentuk melalui mekanisme sebagai berikut. Ada sistem budaya, sistem individu, sistem perilaku, sistem kepribadian. Para pakar teori sistem Bertalanffy, Russell, dan lain-lain menyimpulkan tentang ciri sistem sosial sebagai berikut. 1. Keintegrasian. 2. Keteraturan. 3. Keutuhan. 4. Keterorganisasian. 5. Ketergantungan komponen satu sama lain. B. Sistem hubungan industrial. Hubungan industrial merupakan salah satu bentuk sistem sosial, yaitu sebuah tantangan yang berbentuk melalui proses sosial yang disengaja, yang merupakan hubungan dan terpola dari para aktor produksi, dan hubungan untuk mencapai sebagaimana yang diharapkan oleh para anggota tersebut. 1. Model pendekatan. Model ini menganggap bahwa hubungan industrial bukan merupakan tujuan, tetapi proses terselenggara hubungan ini antara para pelaku produksi yang berlangsung secara mekanis pada satu organisasi mikro maupun pada kondisi makro. 2. Pendekatan implementasi hubungan industrial. Model ini menggambarkan bahwa hubungan industrial merupakan pola hubungan sosial antara perusahaan sebagai intrusi dengan sekelompok kerja sebagai pelaksana kerja kolektif. 3. Model pendekatan analisis pengaruh lingkungan. Model ini menggambarkan hubungan industrial yang terjadi dalam sebuah organisasi perusahaan yang sebagai sebuah sistem yang terbuka dengan analisis pengaruh faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Analisis lingkungan atau ALI, ada 5 faktor yang menjadi variabel independen di dalam lingkungan organisasi terhadap proses dan bentuk hubungan industrial, yaitu faktor strategi, struktur, kultur orang, dan sistem dari organisasi tersebut. Strategi. Strategi ini merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, tetapi mengambil kebijakan organisasi telah mendapat dukungan dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan. Struktur organisasi. Struktur organisasi menggambarkan kerangka pembagian tugas dan fungsi dari jabatan-jabatan
dan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam suatu organisasi. Budaya organisasi. Budaya organisasi terbentuk melalui kesepakatan seluruh anggota organisasi terhadap nilai-nilai yang ingin diterapkan dan menjadikan landasan bagi organisasi organisasi dalam mencapai tujuan orang atau waffle. Yang dimaksud di sini adalah keseluruhan manusia yang berada sebagai anggota organisasi pada berbagai posisi maupun tingkat, mulai dari tingkat operator, manajer, diskresi, komisaris, sehingga pemegang saham. Sistem yang dimaksud di sini adalah serangkai aturan atau ukuran atau standar atau metode yang ditetapkan dan digunakan sebagai acuan atau pedoman yang harus dipatuhi segenap jajaran organisasi dan melaksanakan pekerjaannya. Contoh standar standar kompetensi kerja, standar mutu, bahan baku produksi, dan banyak lainnya. Analisis lingkungan eksternal. Paling tidak ada 10 faktor atau variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap proses dan keberhasilan hubungan industrial pada suatu organisasi. Politik. Politik di sini yang dimaksud adalah serangkai kebijakan yang ditetapkan oleh negara dan atau pemerintah baik sebagai produksi politik maupun kebijakan administrasi. Oke, faktor hubungan berkaitan dengan eksternasi dan kualitas perundang-undangan yang berkaitan serta efektif penegakannya. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan fisik baik terjadi di dalam perusahaan maupun di lingkungan di sekitar perusahaan. Teknologi berasal dari kata teknos yaitu alat dan atau cara, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi teknologi berhubungan dengan ilmu untuk membuat yang menggunakan alat dan atau cara. Budaya masyarakat. Jika pada tataran lingkungan internal bahwa budaya organisasi yang mendorong mewujudkan iklim organisasi, maka pada lingkungan eksternal dipengaruhi oleh budaya yang berkembang pada masyarakat di mana perusahaan beroperasi. Penduduk. Demografi merupakan istilah dari bahasa Yunani yaitu demos yang berkaitan dengan penduduk dan graphen yang berarti menggambarkan. Dinamikasi sosial merupakan konsep sosiologi yaitu keseluruhan perubahan dari seluruh komponen masyarakat dari waktu ke waktu disebabkan oleh terjadinya interaksi sosial. Kondisi usaha merupakan kondisi aktual perkembangan usaha yang menggambarkan tren yang bersifat fluktuatif yang dinamis terjadi pada suatu lingkungan tertentu baik secara sektoral maupun secara geografis. Kondisi hubungan industri makro merupakan ruangan yang berhubungan pada dua lingkungan mikro pada sebuah organisasi perusahaan tertentu yang melibatkan aktor produksi secara langsung yaitu pengusaha dan pekerja, serta lingkungan makro merupakan fenomena yang terjadi di luar suatu organisasi perusahaan dengan pembagian lingkungan serta sektor dan geografis atau regional dan internasional. Pertumbuhan ekonomi secara makro mempengaruhi timbal balik dan kondisi hubungan industrial karena komponen-komponen pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga dan koperasi, tabungan masyarakat, investasi, pajak, serta belanja pemerintah sangat berkaitan erat dengan kondisi usaha dan variabel hubungan industrial. Oke, mungkin itu saja dari bab 3. Akan dilanjutkan dengan bab 4 oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Saputra. Saya dari kelas MN 5A.
Di sini saya akan menjelaskan bab 4 tentang penyelesaian perselisihan hak dalam hubungan kerja berdasarkan putusan pengadilan hubungan industrial. A. Prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Beberapa prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah yang pertama, wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu secara bipartit melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini dipertegas dalam pasal 136 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi 1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja buruh atau serikat pekerja, serikat buruh secara bermusyawarah untuk mufakat. Dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi 1. Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penekanan pada prinsip ini sangat beralasan karena bagaimanapun musyawarah adalah jalan terbaik bagi para pihak untuk menyelesaikan setiap permasalahan atau perselisihan yang dihadapi. Tidak harus melibatkan pihak lain yang justru dapat menambah persoalan. Utamakan perundingan bipartit. Apabila upaya perundingan bipartit benar-benar gagal, baru menempuh penyelesaian sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yang kedua, apabila upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan, para pihak menyelesaikannya melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan Undang-Undang Pasal 136 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja buruh atau pekerja serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang. Dalam hal ini prosedur yang ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur di luar pengadilan non-litigasi dan jalur melalui pengadilan litigasi. Yang ketiga, adanya pencatatan perselisihan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan apabila perundingan bipartit gagal. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 3 ayat 3, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya penyelesaian melalui bipartit telah dilakukan. Yang keempat, setiap perundingan bipartit harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Adanya kewajiban setiap pihak untuk memberikan keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan untuk proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada mediator atau konsiliator atau arbiter. Hal ini dipertegas dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi, barang siapa yang diminta keterangannya oleh mediator guna penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini, wajib memberikan keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan. Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi, barang siapa yang diminta keterangannya oleh konsiliator guna penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini, wajib memberikan keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan. Dan yang pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi, barang siapa yang dimintai keterangannya oleh arbiter atau majelis arbiter guna penyelidikan untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini wajib memberikannya, termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan. Yang kelima, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial ditempuh melalui bipartit, konsiliasi atau arbitras atau mediasi dan pengadilan hubungan industrial. Yang keenam, adanya kewajiban bagi mediator, konsiliator, arbiter, dan hakim untuk merahasiakan keterangan yang diperoleh guna menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi, mediator wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan pasal 91 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi, hakim wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1.
Yang ketujuh, penyelesaian perselisihan melalui pengadilan ditempuh dengan menggunakan hukum acara perdata yang berlaku dalam peradilan umum, kecuali yang diatur khusus dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi, hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan ini adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Yang delapan, adanya ketentuan sanksi administratif dan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 116 sampai 122 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. B. Kendala yang dialami dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, dari aspek peraturan perundang-undangan. Setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, banyak pro dan kontra, terutama mengenai efektivitas undang-undang tersebut, bahwa perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan di luar maupun di dalam pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika dicermati ternyata tidak hanya membuat pekerja buruh semakin tidak berdaya, namun negara juga kehilangan perannya dalam memproteksi hak pekerja. Terlepas apakah disengaja atau tidak, jaminan dan penegakan hak pekerja sebagaimana dalam peraturan perundangan khusus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dimaksimalkan oleh negara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 memberikan tawaran yang lebih lunak dalam menyelesaikan pelanggaran hak pekerja karena memberikan kesempatan bagi pengusaha dan pekerja memperselisihkan adanya pelanggaran hak yang dijamin peraturan perundang-undangan. Fakta ini menunjukkan negara tidak berperan mengedepankan pengawasan dan penegakan hukum serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran hak pekerja. Padahal peran penting sebagai upaya meminimalisasi pelanggaran hak pekerja. Oleh karena itu, pekerja dituntut mengoptimalkan lembaga pengawas untuk menyelesaikan pelanggaran hak pekerja yang secara tegas sudah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dari aspek tenaga kerja itu sendiri, penyelesaian perselisihan hubungan industrial menempatkan pengadilan hubungan industrial menjadi bagian dari peradilan umum. Selain itu, digunakan pula hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Lemahnya peran pekerja sebenarnya bisa diminimalisasi jika pada tahap perencanaan pembentukan pengadilan hubungan industrial mengantisipasinya dan mempersilahkan hukum acara khusus yang memungkinkan hakim secara aktif mengoreksi gugatan pekerja. Dari sisi waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial memang memberikan batasan yang jelas dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, sehingga diharapkan proses penyelesaian perkara bisa menjadi lebih cepat dan pasti. Tidak mampuan menguasai hukum acara perdata menjadi halangan bagi pekerja dan memperjuangkan hak yang tidak dipenuhi oleh pengusaha. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa pekerja atau buruh tentu akan berpikir dalam meminta bantuan pengacara atau advokat untuk membela kepentingan pekerja buruh, apalagi secara perseorangan. Berbeda jika perselisihan tersebut menyangkut banyak pekerja atau buruh atau serikat pekerja. Biaya yang dibutuhkan dapat ditanggulangi secara bersama-sama. Ketidakmampuan pekerja atau buruh dalam berperkara di pengadilan hubungan industrial tentunya menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi pengusaha. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak ada yang menjelaskan apabila pekerja buruh tidak mampu untuk menyewa pengacara atau advokat, maka segera akan menyediakan kuasa hukum bagi pekerja atau buruh. Yang ketiga, dari aspek penegak hukum. Satu, hakim ad hoc. Secara garis besar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah mengamanatkan dibentuknya pengadilan ad hoc terhadap sengketa ketenagakerjaan dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang tidak mampu diselesaikan di tingkat mediasi, arbitres, dan konsiliasi. Ketika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dinyatakan berlaku pertanggal 14 Januari 2006, maka pengadilan ad hoc pengadilan hubungan industrial ini pun dinyatakan berlaku demi hukum yang akan dibuka pada 33 pengadilan di beberapa provinsi. Masalah lain yang timbul terhadap keberadaan hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial ini adalah hakim ad hoc ini dapat diberhentikan atas permintaan organisasi serikat pekerja, serikat buruh yang mengusulkannya. Hal ini sangat tidak rasional, sebab jika hal tersebut terjadi, maka sama halnya dengan istilah recall yang hanya dikenal dalam dunia kepartaian. Hal ini
itu berimplikasi pada rendahnya kualitas putusan dan berimbas pada semakin rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada dunia peradilan yang kini diwarnai dengan lahirnya sejumlah pengundilan atau yang kedua, mediator. Mediator sebagai salah satu pihak yang dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu, dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur kewenangan mediator, salah satunya adalah meminta keterangan, dokumen, dan surat-surat yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan. Namun kenyataannya di lapangan hal ini sulit dilaksanakan mediator karena perusahaan tertutup dalam memberikan keterangan dokumen surat walaupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dinyatakan apa yang diminta mediator wajib diberikan. Yang ketiga, konsiliator. Dalam hal ini konsiliator mengalami kendala dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial karena konsiliator hanya dapat menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar pekerja dalam satu perusahaan. Kendala lain yang dihadapi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah dalam hal menerima perlimpahan penyelesaian perselisihan. Para pihak yang berselisih mungkin saja lebih memilih menyelesaikan perselisihan mereka dengan menggunakan jasa mediator. Akibat kepada tidak terlaksananya penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan oleh konsiliator. Yang keempat, arbiter. Dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, arbiter terkendala dalam menerima perlimpahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Arbiter harus mendapat kesepakatan dari pihak yang berselisih yang dinyatakan dalam surat perjanjian arbitres untuk menemukan kata sepakat para pihak mengenai siapa arbiter yang mereka tunjuk untuk menyelesaikan perselisihan. Mereka adalah hal yang sulit karena para pihak mempunyai pilihan masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sudah belum?